Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang ujian praktek kelas 12 ya. Barangkali bisa membantu anak-anak untuk melakukan percobaan sendiri di rumah karena memang saat ini kondisinya pandemi. Kebanyakan anak-anak itu membuat percobaan di rumah masing-masing, kemudian diserahkan kepada gurunya masing-masing. Begini anak-anak, pada kesempatan saat ini Pak Anang mau menjelaskan bagaimana cara melakukan percobaan tentang hukum Hooke atau konstanta Pegas ya. Yang kita cari konstanta Pegas, landasan teorinya dari pendapatnya Hooke ya, pada saat membahas tentang elastisitas di kelas 11 ya. Ini anak, pada bahasan elastisitas itu contoh yang dipakai oleh Hooke adalah Pegas. Pegas ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah Pegas ya. Jadi elastis, kenapa elastis? Karena dia kalau saya tarik, dan balik lagi, namanya elastis. Benda elastis kan begitu di kelas 11. Benda elastis adalah benda yang kalau kita beri gaya, berubah dia. Gayanya kita hilangkan, dia bisa kembali lagi semula. Itu namanya benda elastis. Contoh yang paling gampang ya Pegas gitu ya. Makanya kemudian Hooke juga di dalam hukumnya juga berkaitan dengan Pegas ini, hukum Hooke itu ya. Baik, pendapat Hooke adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, ini yang dikenal dengan hukum Hooke. F-nya adalah mg. mg itu nanti ini dikasih bandul ya, itu adalah gayanya. Kalau tadi tangan saya kan narik gini seret, nanti diganti biar terukur pakai bandul ini gitu ya. Masanya berapa dikalikan gravitasi, ini adalah mg. K-nya konstanta Pegas ya, konstanta Pegas ini, Pegasnya beda, K-nya beda. Kemudian delta X adalah perbedaan panjang sebelum diberi Pegas dengan setelah diberi Pegas. Sebelum diberi bandul dengan setelah diberi bandul. Makanya nanti di sini saya berikan X1. Ini maksudnya adalah panjang Pegas sebelum diberi bandul. X2 adalah panjang Pegas setelah diberi bandul. Kalau kita selisihkan jadinya delta X kan begitu. Nah, maka konstanta Pegas kita dapatkan berarti tinggal mg dibagi delta X. Nah, itu cara menentukan berapa konstanta Pegas dari Pegas yang kita miliki. Anak-anak, percobaan ini alatnya adalah sederhana sekali. Yang pertama Pegas ya, ini ya, yang pertama Pegas. Ini bisa dibeli di mana saja ya. Kalau Pak Anang belinya di alat-alat lab gitu ya, di Surabaya banyak ini dibelikan ya, dibeli. Kemudian kalau misalkan tidak usah ke alat-alat, ya boleh ya, misalkan ke ke peralatan mobil itu bekasnya banyak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penggaris ini ya, karena nanti untuk mengukur berapa panjangnya kita pakai penggaris. Kemudian yang ketiga adalah statif ini ya. Statif ini hanya untuk meletakkan Pegas ini agar bisa menggantung gitu aja ya. Jadi bisa diganti apapun boleh ya. Jadi paku ditempelkan di dinding ya boleh. Pokoknya pakunya agak panjang begitu ya, sehingga tidak nyentuh ke dinding. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beban. Nah, beban ini karena percobaan ini di petunjuk praktikumnya ini ada 4 kali percobaan, sudah ditentukan semua. Pertama kali 50 gram, nanti kita jadikan kilogram ya. 60 gram, 70 gram, 80 gram. Tak tunjukkan kalau beli bandul bercelah namanya ini ya. Ini ya, ada celahnya begini ya. Ini mudah ya, tapi kalau misalkan enggak ya harus cari angka-angka itu. Paling gampang pakai bercelah. Kenapa? Karena ini 50. Jadi ini tanpa apa-apa, tanpa tambahan apa-apa 50 gram sudah. Kalau ingin 60 tinggal ditambahi di sini ada tulisannya 10 gram, tambahi begini. Nah, ini sudah 60 gram. Kalau ingin 70 gram tinggal diganti yang 10, ini ada tulisannya 20 gram. Nah, ditambahkan. Maka ini adalah 70 gram. Nah, begitu ya. Nah, kemudian 80 gram nambahi lagi yang 10 tadi. Nah, jadi 50, 20, 10, 80 gram. Kan gampang ya. Hanya menggunakan 3 bandul ya, yang satu 50-an, satunya adalah 20-an, satunya ada 10, sudah bisa kita padukan menjadi 4 macam percobaan. Nah,
Nanti saya akan melakukan satu percobaan saja. Silahkan kalian di rumah itu bisa melakukan sampai 4 kali, 5 kali sembarang. Nah, sehingga nanti semakin berkali-kali semakin bagus. Konstantanya bagaimana? Hasilnya dijumlah dibagi 4. Ya, kalau 4 kali ya, maka rata-ratanya itulah konstanta Begas yang kita miliki. Baik ya. Yang pertama adalah susunan alat seperti gambar sudah. Yang kedua adalah ukur panjang Begas sebelum diberi beban. Nah, ukur panjang Begas sebelum diberi beban itu bisa waktu gantung begini diukur berapa, atau misalkan ini dilepas kemudian kita ukur langsung aja begini juga bisa ya, sama 15 cm. Kita kembalikan lagi ya, 15 cm. Nah, sekarang 15 cm kita tulis di sini. Nah, 15 cm jadikan meter 0,15. Nah, kemudian lanjutnya adalah letakkan beban di bawah Begas dan ukur panjangnya. Jadi ini 50 gram tadi ya, dimasukkan sini. Nah begini ya. Terus berapa panjangnya? Ini jangan sampai kondisi masih gerak, biarkan diam dulu. Makanya jangan meletakkannya, jangan dibuat main-main begini. Kalau main begini nggak bisa diukur ya. Jadi ini biarkan saja pelan, terus kemudian dia sampai diam. Nah, 50 gram ini ya, 50 gram. Kalau di sini diminta kilogram, maka 50 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Pakai min 3 ya. Ingat jangan sampai nggak ada min 3-nya, salah karena dalam MPS kita ya. Nah, F-nya gitu ya. F-nya ingat, F itu adalah mg ya. Mg berarti besarnya adalah 50 kali 10 pangkat min 3 kali 10. Dikalikan 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,5 Newton. 0,5 Newton ya. Oke. Baik ya. Sekarang kita ukur berapa panjangnya. Nah, setelah kita ukur ternyata hasilnya 18 cm. Sini ya. 18 cm kalau dijadikan meter 0,18 nya. Hanya begitu saja percobaannya ya, ini saya lepas dulu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ya, Nah, sekarang delta X-nya berapa? 0,18 dikurangi 0,15 sama dengan 0,03. Kan begitu ya. Nah, sekarang K-nya berapa? Nah, tadi F-nya sudah kita hitung kan? F-nya sekian. Maka kita dapatkan bahwa K itu sama dengan mg kemudian atau F ya per delta X. Nah, jadi mg-nya adalah ini 0,5 Newton. 0,5 dibagi delta X-nya berapa ini? 0,03. Nah, hasilnya kita dapatkan bahwa kita bisa ngitung langsung atau kita minta bantuan kalkulator juga bisa ya. Kalau percobaan itu tidak apa-apa pakai kalkulator. 0,5 terus dibagi dengan 0,03. Hasilnya adalah 16,6. Satuannya adalah Newton per meter. Kita tuliskan di sini 16,6. Nah, nanti melakukan percobaan yang kedua gitu ya. Yang kedua hanya dengan masanya dirubah, bukan 50 tapi 60. Semuanya seperti tadi menghasilkan K2. Yang ketiga juga masanya diganti 70. Semuanya dihitung, akhirnya kemudian menghasilkan tertentu. Kemudian yang keempat 80, semuanya menghasilkan tertentu. Kalau sudah dapat K1, K2, K3, K4 dijumlah terus dibagi 4, itulah konstanta dari Begas ini. Nah, untuk X1 sama, tidak usah ngukur karena Begas sebelum diberi beban itu sama semuanya adalah kalau Begas ini 15 cm semua. Yang berubah ini berubah semua, ini juga berubah. Nah, ini nanti nggak tahu berubah atau enggak tergantung percobaannya. Kalau benar itu enggak berubah karena Begasnya 1 ya.
pegasnya satu itu konstantannya ya satu toh ya, cuma kadang-kadang ada selisih dikit-dikit biasa. Nah, itu cara menghitung konstanta pegas ya, atau konstanta pegas atau pendapat, membuktikan pendapat dari Hooke ya, yang dikenal dengan hukum Hooke. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.